Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran pramuka kita pada hari ini kita akan mempelajari atribut atau tanda pengenal pramuka. Yang pertama adalah tanda pandu dunia. Nah, untuk siaga putra, tanda pandu dunianya berlatarkan bentuk persegi. Kemudian untuk siaga putri, tanda pandu dunianya berlatarkan bentuk lingkaran. Ya. Kemudian untuk siaga putra, tanda pandu dunia ini dipasang di dada sebelah kanan. Ya. Nah, seperti pada gambar. Kemudian untuk siaga putri, nah, tanda pandu dunianya dipasang di kerah baju pramuka yang sebelah kanan. Ya. Kemudian papan nama. Nah, putra misalnya namanya Bambang Cipta L. Nah, kemudian yang siaga putri namanya Michelle Gabriela S. Nah, papan nama, nah, dipasang di untuk siaga putra dipasang di dada sebelah kanan di bawah tanda pandu dunia yang tadi. Kemudian untuk siaga putri sama, ya, dipasang di dada kanan, ya, pada baju pramuka. Nah, sama untuk papan nama pemasangannya siaga putra dan siaga putri sama. Kemudian berikutnya adalah tanda lokasi kuarcap, ya, tanda lokasi kuartir cabang. Berarti cabang itu adalah kabupaten atau kota. Nah, misalnya yang putra. Nah, putra dan putri sama ini. Misalnya kuarcapnya adalah kota Semarang atau kota Salatiga atau mungkin Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, dan lain sebagainya. Nah, ini tanda lokasi kuarcap untuk putra dan putri sama, ya. Jadi siaga itu berasal dari kuarcap mana. Nah, kalau ini contohnya adalah dari kota Semarang. Nah, untuk putra dan putri itu pemasangannya sama, yaitu di lengan kanan, ya, lengan kanan yang paling atas sendiri. Nah, seperti pada gambar, ya, tanda lokasi. Nah, itu sesuai dengan kabupaten atau kota masing-masing. Nah, berikutnya adalah nomor gudep atau nomor gugus depan. Nah, putra ini contohnya adalah 06.069. Kemudian yang putri 06.068. Perbedaannya adalah kalau untuk nomor gudep siaga putra itu angka terakhirnya adalah angka ganjil, yaitu angka 9, ya. Kemudian untuk siaga putri itu tandanya adalah angka terakhirnya nomor gudepnya adalah angka genap, yaitu di situ contohnya 8. Nah, itu untuk membedakan, ya, antara siaga putra dan siaga putri berdasarkan nomor gudepnya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk putra nomor gudepnya itu angka terakhirnya adalah ganjil. Kemudian untuk putri angka terakhirnya adalah angka genap. Pemasangannya di mana? Kita akan lihat dulu. Nah, pemasangannya untuk nomor gudep siaga putra ada di lengan kanan, di bawah tanda kuarcap tadi, ya, tanda lokasi. Nah, tanda lokasi kuarcap. Yang putri juga sama, ya,
di lengan sebelah kanan di bawah tanda lokasi kuarcap. Nah, itu untuk nomor gugus depan. Kemudian berikutnya adalah badge daerah. Nah, badge daerah ini adalah sesuai dengan provinsinya masing-masing, ya. Kebetulan ini contohnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Nah, bisa juga Jawa Barat, bisa juga DKI Jakarta, bisa juga Sumatera Utara, bisa juga Bali, nah, dan lain sebagainya. Jadi badge daerah ini mengikuti provinsi asal anggota pramuka tersebut. Nah, untuk putra dan putri sama, ya. Kemudian pemasangannya, nah, pemasangannya ada di lengan sebelah kanan juga, ya. Jadi di bawah nomor gugus depan tadi, ya. Jadi urut, ya. Yang pertama di lengan kanan atas itu ada tanda lokasi kuarcap, kemudian nomor gudep, kemudian yang bawahnya itu badge daerah sesuai daerah provinsinya masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah TKK atau tanda kecakapan khusus. Nah, putra dan putri sama. Nah, untuk TKK ini biasanya ada tesnya, ya. Misalnya ini contohnya adalah yang berwarna hijau ini, itu gambar kemah, berkemah. Nah, jadi kalau anak-anak sudah pernah berkemah, nah, nanti bajunya ditambah TKK ini yang bergambar berkemah. Nah, kemudian yang bawahnya warna kuning itu adalah menabung. Nah, misalnya anak-anak suka menabung, nah, bisa ditambahkan itu. Nah, tapi nanti juga ada tesnya itu, ya, yang memberikan tes nanti kakak-kakak pembina. Nah, kemudian yang berwarna biru itu adalah TKK P3K. Jadi jika anak-anak sudah mampu menolong orang lain, nah, itu layak mendapatkan TKK, tanda kecakapan khusus, dipasang di baju. Nah, semakin banyak keahlian anak-anak, nanti tanda TKK-nya akan semakin banyak. Kemudian yang berwarna putih, contoh berwarna putih itu gambar mata, itu adalah pengamatan. Nah, jika anak-anak sudah pernah melakukan pengamatan, nah, terhadap alam sekitar, terhadap apa saja, ya, dan nanti akan dibuktikan anak dites, nah, sama kakak-kakak pembina. Kalau lulus, anak-anak bisa memasang tanda kecakapan khusus itu di baju anak-anak. Nah, pemasangannya ada di mana? Nah, pemasangannya masih di lengan kanan. Nah, ini misalnya contoh yang siaga putra ini tadi, sudah bisa berkemah dan sudah bisa untuk melakukan pengamatan. Kemudian yang siaga putri itu sudah menabung, kemudian juga bisa menolong orang lain yang mengalami kecelakaan, nah, misalnya jatuh dan lain sebagainya. Nah, jadi semakin banyak keahlian atau kecakapan khususnya, maka bajunya itu nanti akan penuh. Dan masih banyak, tidak hanya 4 ini contohnya, masih banyak yang lain lagi. Misalnya bisa memasak, nah, nanti ada bisa menjahit, nanti ada tandanya sendiri. Nah, itu yang namanya TKK atau tanda kecakapan khusus, ya. Kemudian berikutnya adalah tanda tutup kepala. Nah, berarti berada di topi ini, ya. Putra adalah tanda tutup kepalanya adalah gambar
gerakan pramuka, tapi berlatarkan bentuk persegi ya. Kemudian yang putri sama, lambang gerakan pramuka berlatarkan bentuk lingkaran, perbedaannya hanya itu. Nah, kemudian pemasangannya ada di depan, di topi pramuka masing-masing ya, yang putri juga. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya tanda tutup kepala. Kemudian berikutnya adalah tanda pelantikan. Nah, tanda pelantikan gerakan pramuka. Nah, yang putra itu tanda pelantikannya adalah lambang gerakan pramuka, kemudian berlatarkan bentuk belah ketupat. Kemudian yang putri lambang gerakan pramuka berlatarkan bentuk lingkaran ya. Pemasangannya ada di mana? Nah, ini ada perbedaan pemasangannya. Untuk yang putra itu dipasang di dada bagian kiri, tapi agak ke bawah. Nah, agak ke bawah ya, di bawah garis baju pramuka anak-anak. Kemudian untuk yang putri, pemasangan tanda pelantikannya ada di kerah baju pramuka yang sebelah kiri. Nah, jadi ada perbedaan tempat antara siaga putra dan siaga putri untuk pemasangan tanda pelantikan. Kemudian berikutnya adalah tanda barung. Nah, misalnya ada barung merah, kemudian barung hijau. Nah, untuk siaga kan barungnya, nama-nama barungnya itu kan menggunakan warna biasanya. Nah, ada barung merah, barung hijau, barung putih, barung biru, barung hitam, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan tanda barung ini. Biasanya setiap barung itu terdiri atas 10 anggota pramuka. Jadi 10 itu nanti satu sebagai pinrung atau pemimpin barung, kemudian satu sebagai wapinrung atau wakil pemimpin barung. Nah, kemudian yang lainnya adalah anggota barung. Nah, ini contohnya adalah barung merah ya, digunakan untuk putra, barung hijau digunakan untuk putri. Boleh dibolak-balik. Jadi barung merah itu tidak harus barung putra ya. Barung hijau juga tidak harus barung siaga putri. Nah, tergantung ya, nanti anak-anak masuk di barung apa. Nah, kemudian pemasangannya. Nah, untuk pemasangan tanda barung sekarang sudah berpindah. Nah, ada di lengan sebelah kiri. Nah, dipasang seperti ini. Ini tanda barung. Nah, kemudian sekarang ada TKU atau tanda kecakapan umum. Kalau yang tadi itu tanda kecakapan khusus, kalau yang sekarang tanda kecakapan umum. Nah, putra dan putri sama. Nah, jadi ada 3 di dalam pramuka siaga. Tanda kecakapan umum itu yang strip 1 ini adalah siaga mula. Nah, siaga mula itu baru beberapa mempelajari materi tentang siaga. Kemudian yang strip 2 ini namanya adalah siaga bantu. Nah, sudah pangkatnya sudah lebih tinggi daripada siaga mula. Kemudian yang strip 3 ini adalah siaga tata. Siaga tata ini adalah yang tertinggi ya. Jadi sudah lebih banyak mempelajari tentang materi pembelajaran pramuka dan sudah
tes oleh kakak-kakak pembina. Nah, anak-anak layak nanti masuk yang mana. Nah, ini namanya tanda kecakapan umum. Pemasangannya ada di lengan sebelah kiri, nah, di bawah tanda barung, ya. Kemudian berikutnya adalah tanda jabatan. Nah, tanda jabatan ini adalah tanda jabatan di dalam barung. Nah, ini putra dan putri sama, ya. Putra dan putri sama. Bedanya hanya ini strip 2 dan strip 1. Untuk strip 2 ini adalah pinrung atau pemimpin barung. Nah, jadi yang pemimpin barung harus menggunakan tanda jabatan yang strip 2 berwarna hijau ini. Kemudian untuk yang strip 1 ini namanya tanda jabatan wapinrung atau wakil pimpinan barung, ya. Nah, barung putra dan barung putri kan ada pimpinan dan wakil pimpinan barungnya sendiri. Nah, jadi pemasangannya di mana? Nah, pemasangannya ada di dada sebelah kanan di bawah garis. Nah, ini kebetulan contohnya yang siaga putra ini strip 1, berarti dia adalah wakil pimpinan barung. Nah, barung apa? Barung merah, karena tadi tanda barungnya merah. Kemudian yang siaga putri di sini, nah, dia adalah pemimpin barung karena tanda jabatannya hijau strip 2. Nah, ini pimpinan barung, berarti dia adalah pemimpin barung hijau, ya. Dia juga sudah TKU-nya sudah siaga tata, ya, yang ada di lengan kiri itu 3, ya. Kemudian berikutnya sudah selesai, ya. Nah, itu anak-anak pembelajaran pramuka kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mempelajari, kemudian anak-anak bisa menempel atau melengkapi seragam pramuka anak-anak, ya, yang masih kurang. Ingat, yang apa? Yang masih kurang saja, ya. Untuk dari yang pertama, misalnya tadi yang pertama adalah tanda pandu dunia, nah, anak-anak bisa dilengkapi. Kemudian nama, kemudian tanda lokasi, kemudian nomor gudep, kemudian badge daerah. TKK-nya ndak usah yang gambar berkemah dan itu, karena itu harus melalui tes dulu sebenarnya, ya. Kemudian berikutnya adalah tanda barung. Barung juga belum, karena anak-anak belum dibagi barung. Kemudian TKU, tanda kecakapan umum, juga belum, ya, karena belum dites. Kemudian tanda pelantikan dilengkapi yang warna coklat tadi. Selanjutnya tanda tutup kepala, nah, dilengkapi itu. Kemudian berikutnya tanda jabatan. Tanda jabatan belum, karena anak-anak belum tahu, ya, siapa yang jadi pinrung dan siapa yang jadi wapinrung. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pramuka kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.